Halo semuanya, Shalom. Perkenalkan nama saya Levania Wowor, Fakultas Hukum, kelas A122. Di video ini saya akan membahas makalah pengantar hukum Indonesia dengan tema hukum agraria. Kata pengantar, puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan atas rahmat dan berkat-Nya, kami dapat menyelesaikan tugas pembuatan makalah ini guna melengkapi tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu dosen pengantar hukum Indonesia di UNPI. Samping itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian makalah ini. Makalah ini berisi tentang hukum agraria, di mana di sini akan dijabarkan tentang teori-teori yang merujuk tentang hukum agraria. Dalam hati terdalam kami mengutarakan permintaan maaf atas kekurangan makalah ini, karena kami tahu makalah yang kami buat ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami berharap kritikan, saran, dan masukan yang membangun dari para pembaca guna penyempurnaannya ke depan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan semoga makalah ini bermanfaat sesuai dengan fungsinya. Daftar isi bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. 1.2 rumusan masalah. 1.3 tujuan penelitian. 1.4 manfaat penelitian. Bab 2 pembahasan. 2.1 politik hukum pertanahan di Indonesia. 2.2 periodisasi hukum pertanahan di Indonesia. Bab 3 penutup. 1 kesimpulan. 2 saran. Daftar pustaka. 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang penelitian. Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia. Dalam ajaran agama Islam diyakini bahwa manusia sendiri berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Dalam kehidupan manusia sehari-hari tidak sedikit terjadi pertumpahan darah yang disebabkan oleh sengketa kepemilikan tanah. Bahkan satu keluarga terkadang bisa retak akibat persengketaan tanah. Di masyarakat hukum etnis Jawa terkenal filosofi yang menyatakan sudumuk batuk senyeri bumi yang perlu ditohi pati, biar sejengkal tanah miliknya bila perlu dipertahankan sampai mati. Tanah memang menjadi salah satu sumber utama kehidupan manusia. Buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang dikonsumsi manusia adalah hasil dari tanah, baik itu tanah persawahan maupun perkebunan. Intinya, manusia dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari tanah. Karena manusia hidup dan beraktivitas di atas tanah. Dalam hal ini, masyarakat hukum etnis Batak menyatakan tanah sebagai alus nasorak buruk, kain yang tak akan pernah lapuk. Menurut Sorojo Uwing Jodiporo, ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu pertama, karena sifatnya, di mana tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, masih bersifat tetap dalam keadaannya. Bahkan terkadang semakin lama harganya bisa semakin mahal. Kedua, karena fakta bahwa tanah merupakan tempat tinggal persekutuan, bisa memberikan penghidupan kepada persekutuan, tempat di mana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan, serta tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan oleh roh leluhur persekutuan. Pada zaman dahulu ketika penduduk bumi masih jarang, manusia bebas menguasai tanah yang dianggapnya subur untuk bercocok tanam dan beraktivitas. Seiring dengan perkembangan zaman, pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan dahulu di Nusantara, rakyat juga bebas membuka lahan dan menguasai tanah atas izin dari raja atau sultan. Pada masa itu, sultan atau raja memang memiliki otoritas yang relatif besar atas tanah. Menurut Somar Said Martonus, sebagaimana dikutip oleh Suprijadi, raja mempunyai dua hak atas tanah. Pertama, berupa hak politik atau hak publik yang mengatur dan menetapkan masalah luas daerah dan batas-batas kekuasaannya. Kedua, adalah hak untuk mengatur hasil tanah sesuai dengan adat. Seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya pengaruh-pengaruh asing terhadap tatanan kehidupan masyarakat adat, penguasaan atas tanah di Indonesia juga mulai berubah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Siregar sebagai berikut. Menurut konsep hukum adat, awalnya semua tanah adalah milik raja yang kemudian kepada raja diberi hak menggunakan atau memakainya. Tetapi selanjutnya hal itu mengalami perubahan kolonial dan masuknya agama yang
nilainya diresepsi atau diterima oleh hukum adat sehingga kebebasan para anggota masyarakat untuk membuka dan mempergunakan tanah tersebut semakin bebas. Selanjutnya, kajian terhadap hukum pertanahan sudah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan, baik dalam bentuk buku-buku referensi, jurnal ilmiah, dan di dalam seminar-seminar serta simposium yang bertajuk agraria. Tetapi kajian-kajian tersebut tidak begitu fokus mengkaji tentang sejarah hukum agraria. Bagaimana lahirnya hukum agraria di Indonesia sampai terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, bahkan wacana untuk mengamandemen Undang-Undang Pokok Agraria yang selanjutnya dalam makalah ini disebut UUPA. Terus dilakukan guna menyesuaikan peraturan-peraturan di bidang keagrariaan yang sudah dianggap tidak mengakomodir perkembangan masyarakat. Ini membuktikan bahwa hukum, khususnya hukum agraria di pertanahan, terus berkembang seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu kajian ilmiah tentang bagaimana rangkaian sejarah atau hukum agraria Indonesia guna mengetahui setiap perkembangan yang terjadi di bidang agraria. Dengan demikian, setidaknya dari kajian itu dapat diperoleh bahan untuk dijadikan pegangan dalam melakukan pembaruan hukum terhadap hukum agraria atau pertanahan. Substansi yang akan dibahas di dalam makalah singkat ini terfokus kepada sejarah hukum pertanahan sebagai salah satu bagian yang integral dari sistem hukum Indonesia yang memainkan peranan penting dalam upaya pembangunan masyarakat guna mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Dalam kajian terhadap hukum pertanahan ini, penulis melakukan kajian dari pendekatan sejarah. Hal ini penulis anggap penting karena perkembangan hukum pertanahan ke depan tidak akan terlepas dari proses dan pergelutan yang melatar belakangi lahirnya hukum agraria ini. Lebih lanjut, kenapa pendekatan sejarah hukum ini diperlukan adalah disebabkan beberapa alasan sebagai berikut. Satu, hukum tidak hanya berubah dalam ruang dan letak, melainkan juga dalam lintasan skala dan waktu. Hal ini berlaku bagi sumber-sumber hukum formil, yakni bentuk-bentuk penampakan dari norma-norma hukum maupun isi norma-norma hukum itu sendiri, atau sumber-sumber hukum material. Dua, norma-norma hukum dewasa ini seringkali hanya dapat dimengerti melalui sejarah hukum. Henry de Page menulis sebuah karya penting perihal Droit élémentaire de droit civil yang diterbitkan pada tahun-tahun 1930 sampai 1950, mengemukakan bahwa semakin ia memperdalam studi hukum perdata, semakin ia berkeyakinan bahwa sejarah hukum lebih dahulu daripada logika dan ajaran hukum sendiri mampu menjelaskan mengapa dan bagaimana lembaga-lembaga hukum kita muncul ke permukaan seperti keberadaannya sekarang ini. Tiga, sedikit banyak mempunyai pengertian mengenai sejarah hukum, pada hakikatnya merupakan suatu pegangan penting bagi para yuris pemula untuk mengenal budaya dan peranata hukum. Empat, hal ikhwal yang teramat penting di sini adalah perlindungan hak asasi manusia terhadap perbuatan semena-mena, bahwa hukum diletakkan dalam perkembangan sejarahnya serta diakui sepenuhnya sebagai suatu gejala historis. 1.2 Rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1.1 Bagaimana politik hukum pertanahan di Indonesia. 2. Bagaimana hukum pertanahan dalam era reformasi di Indonesia. 1.3 Tujuan penelitian. 1. Untuk mendeskripsikan mengenai politik hukum pertanahan di Indonesia. 2. Untuk mendeskripsikan mengenai periodisasi hukum pertanahan di Indonesia. 1.4 Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum agraria dan kenotariaan dalam hal peralihan hak atas tanah. 2. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para praktisi hukum khususnya dalam hukum pertanahan dan hukum kenotariaan dalam hal peralihan hak atas tanah. Bab 2. Pembahasan. 1. Politik hukum pertanahan di Indonesia. Titik awal untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dicanangkan oleh para
founding father bangsa Indonesia secara politik pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah dalam bentuk deklarasi kemerdekaan. Kemudian secara yuridis pada tanggal 18 Agustus 1945, tujuan negara Republik Indonesia tercantum di dalam alinea keempat preambule Undang-Undang Dasar 1945 antara lain berbunyi. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada dan seterusnya. Guna mewujudkan maksud sebagaimana pada alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di atas, para pendahulu kita mengamanatkan kembali pada konstitusi negara, yaitu pasal 33 ayat 3 Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebenarnya momentum pertama upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat yakni melalui pembentukan aturan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar-dasar pokok-pokok agraria yang lebih populer dengan sebutan UUPA. Hanya saja dalam perjalanannya, UUPA pada masa pemerintah Orde Baru, khususnya dalam actionnya, mulai meninggalkan keberpihakan kepada masyarakat kecil, kelompok terbesar dari penduduk negeri itu. Sementara itu, banyak kalangan berpendapat di era 1960 saat terbentuknya UUPA adalah prestasi besar bangsa Indonesia karena telah berhasil mendobrak tatanan hukum agraria peninggalan pemerintah kolonial. Setelah tumbangnya rezim Orde Baru, hakikat UUPA itu secara perlahan dikembalikan kepada maksud dan tujuannya semula, yang pada intinya sektor keagrariaan atau pertanahan merupakan salah satu sektor yang turut menyumbang terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Tentu saja sektor-sektor lain dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial juga harus pula berjalan seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan tidak lepas pula sektor perekonomian serta sektor-sektor lainnya. Sektor agrarian merupakan isu sentral mengingat dari sumber agrarialah kebutuhan pokok bangsa ini, khususnya pangan, bisa terpenuhi dengan baik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria UPA yang sejak awal berciri populis sebagaimana tampak dalam prinsipnya dalam perjalanan waktu mengalami berbagai tantangan seiring dengan pergeseran kebijakan pertanahan yang terwujud dalam berbagai peraturan pelaksanaan terkait karena berbagai pertimbangan dan hambatan. Sejalan dengan era pergantian pemerintahan, pemerintah selanjutnya sadar dan akan meneruskan kembali misi untuk mensejahterakan masyarakat banyak yang diemban oleh UPA itu sendiri. Pemimpin dan bangsa ini telah menyadarinya bahwa koreksi dan pembenahan atas produk perundang-undangan bidang pertanahan mutlak harus segera dilaksanakan. Langkah konkret yang diambil adalah diawali oleh lembaga tinggi negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat di Orde Baru, lembaga tertinggi negara, yaitu dengan dikeluarkannya ketetapan MPR RI nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Lembaga Permusyawaratan Rakyat berpendapat bahwa untuk menetapkan arah dan dasar pembangunan nasional yang dapat menjawab berbagai persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan sosial ekonomi rakyat, maka pembentukan produk hukum dan perundang-undangan bidang agraria yang berpihak kepada rakyat banyak harus segera dilakukan agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Dalam TAP MPR RI nomor 9 MPR 2001 telah dimasukkan beberapa asas, diantaranya mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan sumber daya manusia, mewujudkan keadilan, termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan sumber daya agrarian atau sumber daya alam.
masalah yang berhubungan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ternyata sangat krusial sekali di dalam masyarakat kita. Hal ini terjadi karena arah kebijakan pembangunan di bidang agrarian di era pemerintahan Orde Baru tidak banyak berpihak kepada upaya untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, di dalam pasal 5 ayat 1 TAP MPR RI nomor 9 MPR 2001 telah dirumuskan arah kebijakan pembaruan agraria sebagai berikut. 1. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agrarian dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pasal 4 ketetapan ini. 2. Melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah land reform yang berkeadilan dengan memperhatikan pemilikan tanah untuk rakyat. 3. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan land reform. 4. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa datang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas 5. Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pasal 4 ketetapan ini dan 6. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agrarian dan menyelesaikan konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi. Di antara 5 arah kebijakan pembaruan agraria sebagaimana diuraikan di atas akan menyoroti salah satu dari arah kebijakan dimaksud, yaitu dilakukannya pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas-asas sebagaimana tercantum pada pasal 4 TAP MPR RI nomor 9 MPR 2001. Dilakukannya pengkajian ulang terhadap produk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria oleh pemerintah di era reformasi dan pemerintahan yang meneruskan reformasi, bahwa tidak semua produk peraturan perundang-undangan pemerintah sebelumnya dirombak total oleh pemerintahan ke depan. Rekomendasi terhadap pengkajian ulang atas peraturan perundang-undangan bidang agraria dapat berubah berupa 1. Perubahan atas satu atau beberapa hal saja. 2. Mempertahankan peraturan yang ada. Dan 3. Mengganti seluruhnya. 2. Periodisasi hukum pertanahan di Indonesia. 1. Masa awal reformasi 1998. Masa awal reformasi 1998 merupakan masa dikeluarkannya peraturan agraria pada pertengahan 1998 sampai November 2001 yang yaitu saat dikeluarkannya TAP MPR RI nomor 9 MPR 2001. Nampaknya pada masalah ini tidak banyak produk peraturan pertanahan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden ataupun peraturan menteri agraria atau kepala BPN. Nampaknya karena hiruk-pikuk politik dalam negeri yang belum kondusif sehingga para penyelenggara negara belum dapat bekerja secara optimal. Ada 2 buah peraturan yaitu Menteri Negara Agrarian Kepala BPN nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak wilayah masyarakat hukum adat dan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Berikut diuraikan masing-masing peraturan perundang-undangan. 1. Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak wilayah masyarakat hukum adat. Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 1999 saat Menteri Negara Agrarian atau Kepala Badan Pertahanan Nasional dijabat oleh Hasan Basri Durin. Peraturan ini lahir mengingat di masa itu di berbagai daerah timbul berbagai masalah yang berkaitan dengan hak wilayah. Untuk itulah kiranya pemerintah
merasa perlu untuk mengeluarkan aturan yang dapat dijadikan sebagai acuan pegangan di dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hak wilayah tanah wilayah ini. Peraturan ini merupakan peraturan bidang pertanahan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat. Sebelumnya penyelesaian hak wilayah masyarakat hukum adat tidak ada pedomannya. Jadi tidak ada norma baku yang dapat dijadikan acuan manakala pemerintah hendak menyelesaikan masalah hak wilayah atau tanah wilayah. Dampak dari tidak adanya pedoman sebagai acuan adalah tergantung-gantungnya proses penyelesaian, lamanya waktu penyelesaian, dan bahkan masalah hak wilayah atau tanah wilayah dibiarkan begitu saja tanpa penyelesaian. Pembentukan peraturan ini merupakan implementasi dari konstitusi negara dan UPA itu sendiri. 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disahkan oleh Presiden B.J. Habibie pada tanggal 30 September 1999 dan diundangkan oleh Menteri Negara, Sekretaris Negara pada tanggal yang sama dengan tanggal pengesahannya. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Dalam ayat 4-nya disebutkan pula bahwa dalam pengertian bumi termasuk pula tanah, pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Jadi pengertian agrarian dalam arti luas termasuk juga sektor kehutanan karena objek hutan berada di permukaan bumi. Hal yang patut diperhatikan adalah asas pengelolaan sumber kehutanan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah asas manfaat, lestari, kekayaan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak lepas pula kritik karena dianggap masih berpihak kepada pemodal. Namun demikian kita bisa melihatnya dari dua sisi. A. Kelahiran Undang-Undang Kehutanan di awal reformasi, masa transisi. B. Beberapa pasal dalam undang-undang tersebut ada mengatur dan melindungi hak masyarakat. Dengan dikeluarkannya undang-undang di masa transisi, berarti substansi undang-undang kehutanan disorot dan diamati oleh banyak kalangan. Jadi meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak lepas dari kritik terhadap isinya, namun undang-undang tersebut tentu lebih baik dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan (LN) Tahun 1967 Nomor 8. Selanjutnya, apabila dihubungkan dengan pasal-pasal yang mengatur dalam melindungi hak masyarakat hukum adat, penulis berpendapat ketentuan dalam pasal-pasal tersebut implementasinya akan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan rakyat. Tujuan untuk tercapainya keadilan sosial dapat dijabarkan melalui beberapa aspek. Misalnya, peran tanah sebagai dasar untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan, identifikasi terhadap pihak-pihak yang diragukan dalam beberapa konflik kepentingan, serta sikap-sikap terhadap tanah-tanah masyarakat hukum adat. Berikut ini akan dikemukakan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur dan melindungi hak masyarakat hukum adat. A. Pasal 1 ayat 6. Hukum adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. B. Pasal 4 ayat 1. Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 3. Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. 4. Pasal 5 ayat 1. Hukum berdasarkan statusnya terdiri dari 1. Hutan negara, 2. Hutan hak. 2. Negara sebagaimana disebut pada ayat 1
Huruf A dapat berupa adat. 3. Pemerintah menetapkan satu sultan sebagaimana pada ayat 1 dan ayat 2, dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. 4. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hukum adat kembali kepada pemerintah. D. Pasal 34, pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dapat diberikan kepada A. Masyarakat hukum adat, B. Lembaga pendidikan, C. Lembaga penelitian, D. Lembaga sosial dan keagamaan. Pasal 37 ayat 1, pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya. 2. Pemanfaatan hukum adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya. Pasal 67 ayat 1, masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak. 1. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan. 2. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum undang-undang. Dan 3. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. G. Ayat 2, pengukuhan keberadaan dan menghapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan daerah. Bab 3 penutup. 3. Kesimpulan. Dari uraian di atas, maka ada beberapa kesimpulan penting yang bisa dipetik, yakni 1. Dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu pertama, karena sifatnya, di mana tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga masih bersifat tetap dalam keadaannya. Bahkan terkadang semakin lama harganya bisa semakin mahal. Kedua, karena fakta bahwa tanah merupakan tempat tinggal persekutuan dan memberikan penghidupan kepada persekutuan, tempat di mana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan, serta tempat tinggal layang-layang pelindung persekutuan dan roh leluhur persekutuan. UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria, merupakan turunan dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung asas prinsip bahwa semua hak atas tanah dikuasai oleh negara dan asas bahwa hak milik atas tanah dapat dicabut untuk kepentingan umum. Dalam sejarah hukum pertanahan Indonesia, sejak zaman kesultanan, zaman kolonial, sampai zaman kemerdekaan, dalam prakteknya diperlakukan 3 teori penguasaan tanah, yakni teori Eropa, teori adat, dan teori hukum nasional. 2. Nasional tentang pertanahan adalah hak penguasaan tanah yang didasarkan kepada UPA nomor 5 tahun 1960. Inti dari teori ini adalah bahwa penguasaan negara atas tanah bukanlah berarti negara bisa bertindak sewenang-wenang atas seluruh tanah yang ada di negara ini. Penguasaan negara ini dibatasi oleh adanya hak individu dan hak persekutuan hukum ada terhadap tanah, sehingga tanah yang bisa dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak terletak padanya hak individu maupun hak ulayat. Tanah yang dikuasai langsung oleh negara itu peruntukannya juga adalah untuk kemakmuran rakyat. Saran. 1. Saran dari saya, pemerintah harus lebih memperhatikan apa yang terjadi dalam politik hukum pertanahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perebutan tanah atau tanah dititipkan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. 2. Saran saya, pada era reformasi sebaiknya harus dikondusifkan agar para pekerja negara dapat bekerja dengan optimal sehingga hukum yang ada semakin baik. Terima kasih, sekian dari saya, terima kasih. Dan juga saya sebagai mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia ingin mengajak adik-adik, teman-teman sekalian, juga saudara-saudara yang di sana untuk bisa bergabung bersama kami di universitas kami. Di universitas kami tersedia Fakultas Teknik dengan program studi Teknik Elektro, program studi Teknik Sipil. Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra dengan program studi Sastra Inggris,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Perawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, Profesi Nurse. Terletak di Jalan RW Monginsidi 6, nomor 129, Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Sekian video dari saya. Terima kasih.